Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni untuk hadir di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu di hari-hari yang istimewa ini, di 10 permulaan Dzulhijjah, yang mana amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini adalah amalan yang paling Allah cintai. Maksudnya adalah jika dibandingkan dengan di hari yang lain. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari hadis Abdullah ibn Abbas, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi serta yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyamil ashr. Tidaklah ada hari-hari yang mana amalan saleh dilakukan di hari-hari tersebut adalah amalan saleh yang paling Allah cintai. Maksudnya jika dibandingkan dengan di hari-hari yang lain. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut terkait dengan keutamaan beramal saleh di 10 permulaan Dzulhijjah, dikatakan sebagai amalan yang paling Allah cintai, para sahabat heran. Karena selama ini yang mereka tahu, amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang menempati puncak kemuliaan Islam. Apa itu amalan yang dimaksud? yakni jihad fi sabilillah. Karena di hadis lain Rasul pernah menyatakan ra'sul amril Islam wa 'amuduhus shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Di hadis lain Rasul pernah bersabda, inti dari semua urusan itu adalah Islam. Kemudian tiangnya itu adalah salat, wa dhirwatu sanamihi, dan puncak kemuliaannya itu adalah al-jihadu fi sabilillah, yakni berjuang di jalan Allah. Dari hadis ini para sahabat memahami karena jihad fi sabilillah itu adalah amalan yang menempati puncak kemuliaan Islam, maka mereka menganggap inilah amalan yang paling mulia dan inilah amalan yang paling Allah cintai. Sehingga ketika Rasul menyampaikan hadis yang terkait dengan keutamaan melakukan amalan saleh di 10 permulaan Dzulhijjah, para sahabat heran. Sehingga mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, bukankah berjihad di jalan Allah itu lebih utama, lebih Allah cintai daripada amalan saleh yang dilakukan di 10 permulaan Dzulhijjah? Ini pertanyaan dari para sahabat. Apa jawaban Rasul? Rasulullah SAW bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah juga belum bisa mengalahkan keutamaan amalan saleh yang dilakukan di 10 permulaan Dzulhijjah. Belum bisa. Tapi Rasul memberikan satu perkecualian, di mana beliau bersabda, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai'." Kecuali seseorang yang keluar
untuk berjihad fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah dengan segenap harta dan jiwanya. Kemudian dia tidak kembali sedikit pun dengan membawanya. Maksudnya bagaimana? Keluar untuk berjihad fi sabilillah dengan segenap harta dan jiwanya, kemudian dia gugur sebagai syahid. Ini baru bisa mengalahkan. Tapi kalau meskipun sudah berjihad, tapi dia selamat dan dia masih bisa pulang bertemu dengan keluarganya, maka amalan jihad tersebut tadi, meskipun menempati puncak kemuliaannya Islam, ini belum bisa mengalahkan keutamaan amalan saleh yang dilakukan di 10 permulaan Dzulhijjah, di hari-hari ini. Sehingga hadis ini menunjukkan tentang keutamaan hari-hari yang sekarang kita ada padanya 10 permulaan Dzulhijjah. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kita setiap orang muslim untuk memuliakan Dzulhijjah. Secara khusus adalah di 10 permulaan awalnya. Dengan cara apa kita memuliakan? Yakni dengan cara memperbanyak amalan saleh. Karena amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini adalah amalan saleh yang paling Allah cintai jika dibandingkan dengan amalan saleh yang dilakukan di hari-hari yang lain. Semisal contoh amalan puasa, sama-sama puasa, antara puasa Dzulhijjah dengan puasa Muharram dan puasa yang lainnya, tetap lebih utama puasa Dzulhijjah. Lebih dicintai oleh Allah puasa Dzulhijjah. Sama-sama hadir di majelis ilmu, sama-sama ngaji. Tentunya berbeda pahalanya di sisi Allah ketika seorang melakukannya itu di 10 permulaan Dzulhijjah. Jadi ini yang perlu kita sambut bersama terkait dengan keutamaannya dengan memperbanyak amalan saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak amalan saleh yang bisa kita lakukan di 10 permulaan Dzulhijjah, di antaranya adalah dengan memperbanyak puasa. Karena tidak diragukan amalan yang terbaik yang dilakukan di siang hari itu, tentunya selain ibadah yang wajib ya, selain salat yang 5 waktu, yang terbaik dilakukan di siang hari itu adalah puasa. Karena dengan puasa seorang berarti dia maksimal di dalam melakukan ibadah. Puasa ini kan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dia tahan dirinya selama itu. Sehingga inilah amalan yang terbaik yang dilakukan di siang hari adalah puasa. Meskipun tidak wajib, tapi puasa Dzulhijjah ini adalah puasa yang paling Allah cintai dibandingkan dengan puasa di waktu-waktu yang lain, di hari-hari yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, sebagaimana kita tahu puasa itu memiliki amalan yang mulia. Di antara keutamaannya itu adalah akan menjadi sebab seseorang dijauhkan dari api neraka dengan sejauh-jauhnya. Ini berlaku umum, baik itu amalan puasa yang wajib maupun yang sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah, ba'ada Allahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa meskipun hanyalah sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dia dari api neraka sejauh 70 kharif, sejauh 70 tahun perjalanan. Di hadis lain bahkan Rasul menyatakan, man shama yawman fi sabilillah, man shama yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khaddaqan kama bainas sama'i wal ard. Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan jadikan khandaq, yakni jurang pemisah yang akan memisahkan antara dia dengan api neraka, yang Rasul mensifatkan jurangnya ini luasnya itu kama bainas sama'i wal ard, sebagaimana luasnya ruang di antara langit dan bumi. Sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang yang berpuasa dari api neraka. Sehingga tidak diragukan amalan yang terbaik yang dilakukan di siang hari itu adalah puasa. Adapun amalan yang terbaik yang dilakukan di malam harinya itu adalah qiyamul lail.
salatul lail. Rasul bersabda, afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu itu adalah salatul lail, yakni salat malam, salat tahajud, salat witir dan yang semisal dengannya. Ini bisa kita lakukan di 10 permulaan Dzulhijjah. Dan puasa yang sangat dianjurkan sekali di bulan Dzulhijjah itu adalah puasa di tanggal 9-nya, ataukah yang disebut dengan hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut dengan hari Arafah. Dan penamaan hari Arafah itu bukan karena wukuf, tapi karena harinya, tanggal 9-nya, bukan karena wukufnya. Sehingga ini yang perlu kita pahami bersama. Karena sebagian kaum muslimin ada yang memahami dikatakan hari Arafah karena di hari tersebut jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Arafah itu nama tempat dan nama hari, bukan yakni nama ibadah. Nama ibadahnya adalah wukuf. Dan perlu kita tahu kalau kita melihat sejarah ya, sirah Nabawi ini, Rasul itu sudah biasa melakukan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bahkan sebelum adanya kewajiban haji. Berarti kan belum ada apa? Wukuf. Ya, belum ada ibadah wukuf. Tapi Rasul sudah biasa melakukan puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ataukah disebut dengan hari Arafah. Arafah itu ada yang berpendapat itu nama tempat, ada yang berpendapat itu nama hari, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Adapun ada ibadah yang terkait dengan haji disebut dengan wukuf. Wukufnya bertempat di Arafah. Sehingga puasa Arafah tidak mesti harus berbarengan dengan wukufnya jemaah haji di Arafah. Sekarang bisa kita tahu kapan wukuf dengan adanya kecanggihan teknologi. Zaman dulu kaum muslimin tetap berpuasa tanggal 9 sehari sebelum hari raya Idul Adha. Tahu ataukah tidak jemaah haji sudah wukuf ataukah belum? Kan nggak tahu mereka. Zaman dulu kan belum ada teknologi. Sebelum adanya telepon kan nggak tahu apakah sudah wukuf atau belum, ataukah belum. Tetap kaum muslimin puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Arafah itu kalau melihat penamaan asalnya ada kata arafahu. Arafah itu telah mengetahuinya. Arafah itu kan fi'il madhi ya. Arafahu. Jadi berasal mula dari mimpinya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, mimpinya Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim ragu apakah ini godaan syaitan, sekedar yakni adghafu ahlam, mimpi-mimpi yang kosong, ataukah itu wahyu dari Allah. Yakni perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Anak Ibrahim namanya Ismail. Beliau bermimpi. Kemudian beliau pun tahu di tanggal 9 beliau tahu bahwasanya ini mimpi yang benar. Arafahu Ibrahim, dia telah mengetahui bahwasanya mimpinya itu adalah benar. Kemudian tanggal 10-nya disebut dengan Yaumun Nahar. Di hari tersebut Ibrahim akan melaksanakan perintahnya Allah, yakni untuk nahar, untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Meskipun selanjutnya Allah ganti dengan yakni binatang sembelihan yang lain. Di sini jadi kita tahu penamaan Arafah itu sudah ada bahkan sebelum adanya ibadah haji. Ibadah haji itu disyariatkan yakni pada tahun berapa? 5 atau 6 Hijriah. Ibadah haji disyariatkan itu pada tahun 5 Hijriah. Kemudian tahun ke-6-nya Rasul ingin melakukan pemanasan haji, disebut dengan umrah. Ya, tahun 6 Hijriah beliau umrah, yang disebut nanti umrah Hudaybiyah. Kenapa dikatakan Hudaybiyah? Karena umrahnya tertahan hanya sampai di Hudaybiyah. Sudah ihram dari Dzulhulaifah, berangkat dari Madinah sudah ihram, sudah berganti pakaian. Tapi sampai di Hudaybiyah ditahan oleh orang musyrikin Quraisy, nggak boleh masuk ke Mekah. Kemudian Rasul pun menyelesaikan umrahnya di situ, beliau bertahallul. Kemudian beliau menyembelih binatang al-hadyu sebagai tebusannya. Karena memang orang yang sudah berihram, sudah niat masuk dalam manasik haji maupun umrah, kemudian tertahan nggak bisa melanjutkan, ada kewajiban untuk menyembelih al-hadyu. Ini disebut dengan umrah, yakni umrah Hudaybiyah. Jadi beliau itu melakukan pemanasan setelah ada perintah haji di tahun 5 Hijriah. Sebelumnya sudah ada puasa biasa, tanggal 9-nya sudah puasa. Ya. Kemudian beliau melakukannya di tahun 6-nya tapi tertahan. Kemudian tahun ke-7 Hijriahnya baru beliau melakukan umrah qadha.
Kemudian di tahun 8 Hijriah, beliau kembali melakukan Fathu Mekah dan kemudian beliau pun melakukan ibadah umrah lagi dari Ji'rana. Di tahun 10 Hijriah, beliau baru melakukan ibadah haji. Sebelumnya itu kaum muslimin tetap berpuasa. Sebelum ada kewajiban haji, kaum muslimin dan Rasul biasa berpuasa tanggal 9-nya. Sehingga Arafah itu bukan terkait dengan ibadah wukuf ya. Wukuf sendiri. Arafah itu tempat dan nama hari, tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga tidak harus bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Ini pendapat yang benar. Ya, pendapat yang sesuai dengan dalil bahwasanya puasa itu bukan melihat negeri lain, tapi melihat di mana seorang tinggal, ru'yahnya di mana. Ya, Rasul menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal. Berbukalah karena melihat hilal. Kalau kita paksakan puasa Arafah harus berbarengan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah, pendapat ini dipaksakan, nanti kasihan kaum muslimin di belahan bumi bagian timur. Di Saudi baru wukuf di belahan bumi bagian timur sudah malam. Mungkin tidak puasa di waktu malam? Kan tidak mungkin ya. Kan masing-masing negeri itu memiliki yakni perbedaan waktu. Antara kita Indonesia Barat dengan Saudi sudah 4 jam. Berarti kan Indonesia Tengah sudah berapa? 5 jam. Indonesia Timur sudah 6 jam. Sana wukuf, sana sudah malam. Tentunya nggak bisa puasa di waktu malam. Nggak bisa dipaksakan, harus berbarengan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Terkait dengan perbedaan tempat, perbedaan matlak, perbedaan tempat munculnya bulan. Dan yang semisal dengannya, maka tidak bisa dipaksakan. Dan Rasul dahulu sudah biasa melakukan puasa tanggal 9 Dzulhijjah sebelum adanya kewajiban haji, sebelum adanya wukuf. Sehingga ini yang harus kita pahami bersama. Dan inilah pendapat yang benar terkait dengan hal tersebut. Wukuf sendiri memang bertepatan di Arafah di tanggal 9 ya. Bertepatan dengan di tanggal 9-nya, kemudian tempatnya di Arafah. Kemudian ibadahnya disebut ibadah wukuf. Sehingga tidak mesti harus berbarengan. Sebagaimana hari ini kan jamaah haji di Saudi itu sudah mulai persiapan untuk melakukan wukuf. Ya, karena mereka menentukan hari lebih dahulu sebelum kita Indonesia menentukan hari atau jadi masuknya bulan Dzulhijjah. Jadi ada perbedaan jeda waktu 1 hari. Mungkin ada yang mengatakan harusnya kita lebih dahulu daripada Saudi. Iya benar, kalau matahari kita lebih dahulu. Karena matahari dari timur. Kalau rembulan belum tentu. Rembulan itu kan muncul ketika matahari apa? Tenggelam. Bisa jadi di negeri kita matahari tenggelam, bulan belum muncul, sehingga belum ditetapkan sebagai ya awal masuknya bulan, yakni bulan Qamariyah. Kemudian 4 jam selanjutnya di Saudi matahari tenggelam, bulan muncul di sana. Mereka menetapkan ini sebagai awal Dzulhijjah. Beda, akhirnya beda ya. Di tempat kita belum muncul, tadi belum muncul, tadi sore belum muncul misalkan. Pemerintah pun belum bisa memutuskan sebagai awal bulan. Karena memang penentuan awal bulan itu adalah dengan ru'yatul hilal. 4 jam kemudian di sana matahari tenggelam, bulan pun muncul. Bulan pun terbit. Maka ketika itu mereka menetapkan, sehingga mungkin saja ada perbedaan waktu. Ya. Sehingga ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga dengan hal tersebut akan menjadikan hati kita tenang. Sebagian orang kan masih ada yang ragu, saya puasa Arafahnya ikut wukufnya jamaah haji ataukah ikut penetapan dari pemerintah? Kan sebagian ada yang ragu seperti itu ya. Maka kita jelaskan, nggak usah ragu. Ya, sesuai dengan penetapan dari pemerintah kita. Berdasarkan dalil, yakni sabda Nabi tadi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Dan juga Rasul bersabda, as-saum yauma tasumun nas wal fitr yauma tuftirun nas. Ini juga jelas, dalilnya jelas. Dari sisi ilmiah pun tadi seperti itu. Ada perbedaan waktu antara kita dengan Saudi. Perbedaan waktu ini menjadikan kita tidak masalah berbeda dalam hal waktu menentukan puasa, waktu menentukan Idul Adha, Idul Fitri. Maka ini suatu hal yang dimaklumi. Ya. Yang penting jangan terlalu jauh jaraknya. Kalau sampai 5 hari sudah dahului Idul Fitri dulu. Kemarin kan di mana itu? Di Gunung Kidul ya. Ada yang tanggal berapa tahu sudah Id. Ini kan sudah jelas menyimpang. Kalau cuma sehari 2 hari mungkin memang ada perbedaan pendapat ya. Seperti itu.
Tapi kalau sudah mendahului sampai 5 hari kan aneh ini. Ya, masalah ini. Apa keutamaan puasa Arafah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata alladhi qablahu wa as-sanata allati ba'dahu." Rasul bersabda, puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah, puasa tersebut akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Dalam ayat dikatakan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Ini hadis yang menunjukkan tentang keutamaan puasa Arafah. yakni puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi hari Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi bukan karena wukufnya bukan, tapi karena harinya, ini tanggal 9-nya ya, disebut dengan hari Arafah. Karena asal mulanya tadi adalah Arafahu. Ibrahim itu mengetahui bahwasanya itu mimpinya benar ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Esoknya baru Ibrahim melaksanakan nahar, yaumun nahar, penyembelihan sebagai bentuk perintah Allah, kurban. Ya. Jadi seperti itu yang perlu kita pahami bersama terkait dengan puasa Arafah. Kemudian hadis yang menunjukkan tentang keutamaan puasa Arafah ini harus difahami dengan pemahaman yang benar. Karena kalau difahami dengan hawa nafsu ini bahaya, sangat berbahaya. Perlu kita tahu bahwasanya dihapuskannya dosa dan kesalahan yang dilakukan setahun yang sebelumnya dengan puasa Arafah itu adalah dosa yang berkaitan dengan haknya Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Sehingga ketika seorang melakukan amalan tertentu, dari amalan yang akan bisa menghapuskan dosa, Allah hapuskan dosanya. Ketika seorang melakukan amalan tertentu, dari amalan yang menyebabkan Allah memberikan ampunan, Allah pun ampuni. Salah satunya tadi adalah puasa. Ini yang terkait dengan haknya Allah. Adapun haknya manusia, tidak cukup hanyalah dengan puasa, tapi harus meminta maaf, meminta penghalalan, mengembalikan haknya. Enak sekali ya kalau orang beranggapan semua dosanya diampuni. Punya hutang 1 M dengan temannya, sudah puasa Arafah, besok merasa sudah lunas. Kan bahaya ya. Saya sudah puasa kok, saya nggak punya dosa lagi ini. Kan nggak bisa. Jadi kalau haknya manusia tidak semudah itu. Haknya manusia harus dikembalikan haknya, meminta maaf, meminta penghalalan. Baru Allah hapuskan dosanya, baru Allah ampuni dosanya, Allah hapuskan kesalahannya. Ini terkait dengan dosa setahun yang telah berlalu. Dosa yang terkait dengan haknya Allah. Adapun apa maksud dari pengampunan dosa di waktu yang akan datang? Karena kalau ini salah memahami bahaya ini. Menganggap dosa saya setahun yang akan datang sudah diampuni. Berarti sekarang saya bebas untuk berbuat dosa. Ini kan bahaya ya? Enggak bahaya tak? Bahaya sekali. Seorang akan beranggapan saya bebas berbuat dosa, merdeka. Mau berzina, mau mencuri, mau membunuh, dia merasa bebas. Karena salah memahami. Tidak ada orang yang diberikan jaminan ampunan dosa yang akan datang kecuali 2. Sebagaimana Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, beliau menyatakan fa inna takfir as-sayyi'ah la takunu aw la yakunu illa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihapuskannya kesalahan yang akan datang itu tidaklah akan terjadi kecuali yang pertama untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, di surat Al-Fath itu. Agar supaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Ini jaminan dari Allah, ampunan dari semua dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wali ahlil badar, wali ashabil badar, untuk para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Silahkan lakukan apa yang kalian mau lakukan, silahkan. Karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Jaminan Allah untuk ashabul Badar. Tapi sekarang kita lihat bagaimana ashabul Badar, bagaimana keadaan mereka. Apakah setelah perang Badar mereka bebas berbuat dosa?
Ternyata mereka tidak seperti itu. Mereka orang-orang yang cerdas. Justru mereka khawatir berbuat dosa karena khawatir jaminan tersebut dicabut. Allah telah jamin ampunan, sehingga mereka ingin jaminan ini dicabut oleh Allah. Kemudian mereka pun tertimpa dosa. Mereka orang yang paling takut dengan perbuatan dosa. Meskipun namanya manusia sudah menjadi tabiatnya manusia, sudah menjadi sunnatullah, manusia itu pasti berbuat dosa. Manusia pasti melakukan kesalahannya. Termasuk ashabul badr tadi pun ada di antara mereka yang berbuat kesalahan, melakukan perbuatan dosa kalau boleh kita katakan. Tapi setelah itu Allah bimbing orang ini untuk bertaubat darinya. Dan Allah pun gagalkan rencananya. Rencana untuk melakukan kesalahan itu. Semisal contoh, ada sahabat yang mulia yang termasuk ashabul badr bernama Khatib ibn Abi Balka'ah radhiyallahu anhu. Pernah dengar nama ini? Beliau ini termasuk di antara ashabul badr. Dulu ketika Rasul akan melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, beliau mengumpulkan 10.000 pasukan di Madinah. Cuman beliau ingin misi ini dirahasiakan. Jangan sampai orang-orang Mekah, Quraisy Mekah itu tahu misi tersebut. Beliau pun membuat strategi. Membuat strategi, membuat tipu daya. Karena memang perang itu tipu daya. Beliau mengirim sariyah, pasukan-pasukan kecil ke negeri lain. Supaya mata-mata yang melihat konsentrasi pasukan di Badar itu mengira Rasul akan menyerang negeri tersebut. Dikirim sariyah ke negeri lain. Ini sebagai upaya mengelabuhi mata-mata musuh. Dikirim sariyah, pasukan-pasukan kecil, pasukan-pasukan khusus, negeri lain, supaya nanti mengira mata-mata ini pasukan akan dikirim ke negeri itu. Dikirim dulu tim investigasi kan. Beliau rahasiakan, benar-benar rahasiakan. Tapi ternyata Khatib menulis surat yang ditujukan kepada pimpinan Mekah, pimpinan Quraisy Mekah, Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir. Tujuannya adalah supaya beliau itu melindungi keluarganya Khatib yang belum masuk Islam di Mekah dari peperangan. Ini tujuannya. Berarti kan secara tidak langsung ini beliau ingin membocorkan rahasia kaum muslimin, rahasia Rasulullah SAW. Ditulislah surat, dititipkan kepada seorang perempuan yang dibayar, supaya sampaikan ke Abu Sufyan surat ini. Ternyata ini nggak ada yang tahu kecuali Khatib sama perempuan itu saja yang mau diutus itu. Tidak ada yang tahu. Perempuan pun berjalan pergi melaksanakan titipan dari Khatib ini. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 orang tadi, Allah pun beritahukan kepada Rasulnya SAW akan misinya Khatib ini. Rasul perintahkan kepada para penunggang kuda yang handal, Miqdad ibn Aswad, Ali bin Abi Thalib dan yang semisal dengannya, untuk mengejar perempuan tadi sebelum sampai ke Mekah. Di daerah namanya Raudhah Khah ini, dapatlah seorang perempuan tadi, dipaksa untuk menyerahkan suratnya itu. Sampai kemudian dihadapkanlah Khatib di hadapan Rasul. Umar pun ketika dengar berita itu sangat geram. Umar sudah sangat geram ini. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau orang yang dikenal dengan Al-Faruq. Jadi pemisah antara yang hak dengan yang batil. Beliau izin, ya Rasul, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Karena sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, berkhianat kepada kaum muslimin. Ini permintaan Umar, minta izin kepada Rasul untuk memenggal lehernya Khatib ini. Apakah Rasul izinkan? Tidak. La ya Umar, tidak. Dia ini termasuk ashabul badar, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjamin, i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Silahkan lakukan semua kalian karena sungguh kalian telah diampuni. Aku telah ampuni kalian, kata Allah. Dari sini kita tahu namanya manusia, bagaimanapun mulianya, bagaimanapun tingginya kedudukannya, tidak diragukan. Para sahabat orang-orang mulia. Tapi namanya manusia tetap tidak terlepas dari kesalahan. Cuman bedanya ketika orang telah Allah jaga, semisal contoh tadi para sahabat Allah jaga dari kesalahan, surat itu pun tadi belum sampai ke apa? Jadi belum sempat, belum dianggap sebagai bentuk pengkhianatan, pembocoran rahasia, karena belum sampai suratnya. Allah gagalkan misinya itu. Ini salah satu contoh penjagaan dari Allah untuk orang-orang yang telah Allah jaga dari kalangan para sahabat.
Jadi tidak ada ya orang yang dapat jaminan ampunan dosa yang akan datang kecuali dua ini. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ashabul badar, ahlul badar. Kemudian bagaimana dengan maksud hadis tersebut? Asy Abdullah tadi, Abdurrahman Al-Bassam, beliau menyatakan adapun maksud hadis tersebut tadi, yani bi ayyi wafiqa shaimahu fala ya'ti bidzanbin. Allah akan berikan taufik kepada orang yang berpuasa Arafah sehingga dia tidak melakukan perbuatan dosa setahun yang akan datang. Allah jaga. Yang dimaksud dengan dihapuskan dosa setahun yang akan datang maksudnya adalah bi ayyi wafiqa shaimahu fala ya'ti bidzanbin. Allah akan berikan taufik, Allah akan berikan petunjuk kepada orang yang berpuasa Arafah sehingga dia tidak melakukan perbuatan dosa setahun yang akan datang. Ataukah namanya manusia? Ya, namanya manusia ya, sebaik apapun tetap dia terkadang terjerumus dalam kesalahan, dalam perbuatan dosa, sengaja ataukah tidak, sadar ataukah tidak, baik itu dosa yang dilakukan karena memang kelalaiannya, ketidaktahuannya, ataukah keterpaksaannya. Terkadang orang mungkin saja melakukan. Bagaimana dengan jaminan tadi, ampunan dosa yang akan datang? Maksudnya, jadi Allah akan berikan taufik kembali untuk melakukan amalan saleh yang dengannya Allah akan menghapuskan dosanya lagi. Jadi istighfar. Diingatkan oleh Allah, kamu ini salah, kamu ini dosa. Sehingga dia pun beristighfar. Dengan lisannya dibarengi dengan taubat, kemudian melakukan amalan saleh. Sehingga Allah pun hapuskan kesalahannya, Allah ampuni dosanya. Ini maksud dari dihapuskannya dosa setahun yang akan datang. Sehingga jangan sampai salah di dalam memahami hadis tersebut tadi ya. Terkait dengan keutamaan Arafah, puasa Arafah maksudnya Rasul menyatakan yukaffirus salatal madiyah wal baqiyah. Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Ini amalan yang sangat dianjurkan di 10 permulaan Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Berarti besok ya, besok kita puasa. Dianjurkan untuk berpuasa, sangat dianjurkan. Kalau sekarang ya boleh puasa, boleh tidak. Ya silahkan, monggo. Kalau yang tidak puasa bisa diminum dulu, ya monggo. Kalau yang puasa ya jangan. Kalau besok ya kita ya besok libur dulu ininya ya, snacknya libur dulu, supaya nggak ada kesempatan untuk tidak berpuasa, puasa. Karena besok hari Arafah, untuk negeri kita besok hari Arafah. Hari Ahad, kan kita Idul Adhanya hari Senin ya, berarti hari Arafahnya adalah hari Ahad besok. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di antara amalannya yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak takbir. Ada takbir namanya takbir mutlak, ada takbir namanya takbir muqayyad. Ya, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Ya. Ini termasuk di antara bentuk zikir yang terbaik yang dilakukan di awal Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhillun qattu illa busyira, wa la kabbara mukabbirun qattu illa busyira." Qila bil jannah, qala na'am. Rasul bersabda, tidaklah ada seorang yang berihlal. Ahalla yuhillu, ma ahalla muhillun. Ini fiilnya adalah ahalla yuhillu, wazannya af'ala yuf'ilu. Ihlal itu adalah yakni berihram dengan mengucapkan talbiyah. Kalau untuk haji berarti labbaik Allahumma hajjan, kemudian dilanjut dengan talbiyah. Ini ihlal. Kalau untuk umrah berarti labbaik Allahumma umratan, dilanjutkan dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini namanya ihlal. Talbiyah ya. Ini khusus bagi jamaah haji maupun jamaah umrah. Kecuali akan disampaikan untuknya kabar gembira. Wala kabbara mukabbirun qattu illa busyra. Dan tidaklah ada seorang yang bertakbir meskipun dengan sekali takbir kecuali akan disampaikan untuknya kabar gembira. Qila bil jannah, dikatakan apakah yang dimaksud dengan kabar gembira itu dengan surga? Qala na'am. Rasul menyatakan iya. Disampaikan untuknya kabar gembira dengan surga. Ini sunnah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Kalau berbicara puasa, berbicara kurban, fa insyaallah kaum muslimin semuanya sudah paham ya tentang disyariatkannya. Tapi untuk yang ini kaum muslimin merasa malu ataukah apa enggak tahu. Pada ini suatu hal yang sangat dianjurkan.
Dahulu para sahabat begitu awal masuk Dzulhijjah, mereka bertakbir. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah keluar dari rumahnya bertakbir, sehingga orang pun ikut takbir rame bersamaan dengan takbirnya beliau berdua ini. Dua tokoh sahabat ini. Ya, Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah ini kan tokohnya sahabat. Beliau keluar dari rumahnya bertakbir. Meskipun takbirnya berbeda-beda antara mereka, tapi intinya adalah banyak menyebut asma Allah, mengagungkan Allah dengan mengakui kebesarannya, bertakbir di hari-hari tersebut. Ini namanya takbir mutlak. Sejak awal Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Ini namanya takbir mutlak. Ya. Diperbanyak takbir di jalan-jalan, di pasar, sambil berjalan, sambil berkendaraan, bertakbir. Kemudian ada namanya takbir muqayyad. Jadi sejak masuknya hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Mutlak itu bebas, lepas, tanpa batas. Tidak dibatasi dengan waktu dan tempat, tidak. Silahkan dimanapun bertakbir, diperbanyak takbir. Dan takbir ini karena ini syiar, maka ini dijaharkan, dikeraskan. Nggak usah malu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini diperbanyak ya. Ini yang terbaik, amal yang terbaik, zikir yang terbaik di hari-hari ini adalah dengan memperbanyak takbir. Adapun yang muqayyad itu adalah yang terikat dengan waktu-waktu salat. Jadi setelah waktu salat, setelah salam itu istighfar 3 kali dulu, kemudian takbir. Sebelum zikir, tasbih, tahmid dan takbir itu takbir dulu, takbir yang muqayyad tadi, takbiran dulu. Entah 3 kali, 5 kali atau silahkan dengan jumlah tertentu. Ya, ini namanya takbir yang muqayyad. Ini sejak masuknya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Dan ini dijaharkan, ini syiar hari-hari, yakni hari-hari mulia Dzulhijjah dengan takbir. Rasul katakan, "Makabbara mukabbirun qattu illa busyra." Tidaklah seorang bertakbir meskipun dengan sekali takbir kecuali akan disampaikan untuknya kabar gembira. Kemudian yang lainnya dari amalan yang bisa kita lakukan di perbulan Dzulhijjah itu adalah mempersiapkan kurban kita. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Kurban ini termasuk di antara ibadah tahunan yang wajib bagi orang yang memiliki kemampuan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, ala kulli ahli baitin fi kulli 'amin udhiyah." Wahai manusia, bagi setiap keluarga setiap tahun itu hendaklah ada udhiyah, binatang sembelihan yang dijadikan sebagai kurban, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kewajiban tahunan. Ya, setiap tahun, bukan sekali seumur hidup, bukan. Tapi setiap tahun kalau kita mampu kurban. Tidak sepantasnya orang yang punya kemampuan harta dia enggak berkurban. Berarti dia enggak bersyukur kepada Allah dengan nikmat harta itu, karena kurban itu salah satu bentuk syukur dengan nikmat harta yang telah Allah berikan kepadanya. Rasul sangat benci dengan orang seperti ini. Dia punya harta tapi dia enggak mau berkurban. Sampai Rasul menyatakan, "Man wajad sa'atan walam yudahhi falyaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rizki tapi dia enggak mau berkorban, tidak mau menyembelih binatang kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia dekati tempat salat kami. Maksudnya apa? Wis ora saneng masjid wae. Ya kan seperti itu ya. Sudah enggak usah ke masjid saja kamu, ngapain enggak kurban kok. Kan seperti itu. Bahasa kasarnya kita seperti itu. Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia dekati tempat salat kami, kata Rasul. Siapa yang punya kelonggaran rezeki tapi enggak mau berkorban, Rasul ya benci berdekatan dengan orang yang seperti itu. Sehingga di sini menunjukkan kepada kita kurban itu adalah kewajiban bagi yang memiliki sa'atan, keluasan rezeki. Ya, dan ini sebenarnya tidak berat, sesuai dengan kemampuan. Orang mampunya cuma dengan seekor kambing nggak masalah, yang penting ada bentuk kurban. Kalau dia mampu dengan seekor sapi, lebih bagus lagi. Mampu dengan seekor unta, lebih bagus lagi. Lebih dari seekor, lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak punya kemampuan, minimalnya seekor domba yang telah berumur 7 tahun. Ya 7 bulan ya. 7 tahun sih. 7 bulan ya. 6 bulan lebih. Rasul katakan, la tadbahu illa musinnatan illa ayyusar alaikum fatadbahu min ad-dhani. Jangan kalian sembelih binatang sembelihan kurban
kecuali yang sudah musinnah, yang sudah berumur. Kalau kambing setahun lebih sudah masuk tahun kedua, sapi 2 tahun lebih sudah masuk tahun ketiga. Kemudian musinnahnya di unta itu 4 tahun lebih sudah masuk, ataukah 5 tahun lebih sudah masuk tahun ke-6. Sebagian menyatakan 4 tahun lebih sudah masuk tahun ke-5. Illa ayyusalakum, kecuali kalau kalian sulit mendapatkannya, fatadbahu jada'atan minadh-dha'ni, silahkan boleh menyembelih jada'ah. Jada'ah itu adalah domba yang berumur 6 bulan lebih. Ya. Ini sudah boleh, sudah cukup. Kan ini harganya murah ya. Kalau domba baru berumur 7 bulan, berarti kan mungkin 1 jutaan lah, sudah bisa kurban. Ya, tidak ada yang sulit sebenarnya. Kalau memang seorang punya kemampuan lebih besar, tentunya lebih bagus, lebih afdol. Tapi ketika dia nggak punya kemampuan, silahkan meskipun hanyalah dengan jada'ah. Ini amalan yang terbaik yang dilakukan dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah binatang kurban. Allah mengiringkan 2 ibadah ini, salat dan juga menyembelih binatang kurban, menunjukkan ini perintah yang hendaklah seorang muslim melaksanakannya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, saya belum bisa melanjutkan kajian 40 hadis itu ya. Nanti insyaallah pertemuan yang lainnya kita lanjutkan, karena ini momennya pas kebetulan, momen penting ini untuk mengingatkan kaum muslimin terkait dengan keutamaan Dzulhijjah. Ya, dan kita cukupkan dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.